Gue bisa makin kaya dengan cara sakit atau sehat? Jelas sakit dong. Gue kan orangnya suka sakit-sakitan. Kakak salah besar. Harusnya pilih sehat karena waktu sehat lebih lama daripada waktu sakit. Kamu tuh masih kecil ya. Jangan sok-sokan ceramain kakak. Kakak, ini tuh juga demi kebaikan keluarga kita. Udahlah, kakak juga udah kepilih. Gimana sih kamu? Sekarang kita pikirin cara gimana biar kakak sakit. Baru kali ini ada yang minta sakit. Gimana kalau kakak masuk ke dalam kulkas aja? Ide yang bagus. Kakak, aku cuma bercanda. Waduh. Vel, lo kenapa? Gue habis masuk kulkas, bener-bener dingin banget. Tapi untungnya sekarang saldo gue udah 1M. Lo ngorbanin diri lo demi kaya? Iya bener, Ti. Aha, nih anak bisa gue manfaatin. Vel, gimana kalau lo ke rumah gue? Ngapain? Gue bisa ngebuat lo lebih sakit lagi dan uang lo lebih banyak kan? Oke, gue mau. Nanti pas pulang sekolah ya. Kejebak juga nih anak. Ya ampun, gue masih gemeteran jadi masih bertambah nih saldonya. Tapi baguslah. Vel, gue udah denger katanya lo bakal makin kaya kalau lo sakit ya? Iya, emang kenapa? Kenapa lo bego banget sih? Kesha, siapa sih yang gak mau uang? Dan gue bakal buat diri gue lebih sakit lagi nanti di rumah Tiara. Lo percaya sama Tiara? Ya ampun, Tiara kan punya segala cara buat menjebak lo, Vel. Dia licik. Dia mau apa-apain gue. Gue emang berharap gue sakit juga kan? Secara saldo gue juga meningkat. Kenapa lo jadi serakah sih? Aduh, kenapa gue tiba-tiba pusing nih? Tunggu, gue cek dulu deh. Astaga, ini mah panas banget, Vel. Jangan-jangan ini 42 derajat Celcius. Nggak mungkin lah. Tadi gue cuma masuk kulkas selama 1 jam. Kulkas atas atau kulkas bawah? Kulkas yang atas itu loh, yang freezer. Buset, kayaknya lo harus cepetan ke UKS, Vel. Kalau enggak nyawa lo bisa terancam. Kita udah sampai di rumah gue nih, tapi lo duduk dulu ya di ruang tamu. Tunggu, jangan-jangan bener apa kata Kesha, lo mau nipu gue ya? Nipu apa sih? Bukannya lo sendiri yang minta buat lo sakit? Iya, tapi mana? Buktinya sampai sekarang gue masih belum sakit. Ya elah, sabar kali, baru juga sampai. Tunggu, gue ambil dulu. Lo ambil? Lo pakai barang? Jangan-jangan lo mau nyiksa gue? Udah, lo duduk, diam, gue ambil. Aduh, kayaknya gue harus kabur deh. Tiara udah mulai gila. Mau kemana? Lo gak bakal bisa kemana-mana karena lo udah janji sama Tiara. Gue gak ada janji. Lo udah datang ke rumah ini, artinya lo udah janji. Aduh, kenapa Tiara pakai bawa temen sih? Jangan-jangan hidup gue bakal metong di sini. Nih, Vel, minuman ini bakal ngebuat lo tambah sakit. Walah, ini kan cuma air putih, harusnya nggak masalah lah. Ya udah, makasih ya. Gue anggap ini sambutan. Kak, kok dilihat-lihat kakak agak pucat ya? Jangan-jangan kakak beneran cari sakit? Iya, tapi kakak ngerasa aman-aman aja. Udah nggak demam, udah nggak apa-apa, malah kakak sehat. Jangan-jangan kakak terkena fenomena lucidity. Apaan itu? Sebelum metong, orang-orang merasakan fenomena ini. Yang mana awalnya kita sakit, jadi nggak ngerasa sakit, alias sehat, Kak. Kakak nggak percaya. Tiba-tiba saldo kakak jadi 1 triliun. Itu artinya kakak bisa beli macam-macam. Sekarang 1 kuadriliun. Kakak nggak ngerasa ada yang aneh? Ya udah, mumpung duit kakak banyak, kalau gitu aku minta rumah mewah, mobil mewah, makanan mewah, pokoknya semuanya yang mewah. Padahal baru aja jadi kaya, kenapa gue lemes banget ya? Warna lemari, astaga, mulai sekarang bisa kedeteksi mah. Bener nak, kita tuh nggak bisa nyembunyiin barang-barang aneh karena nanti pasti ketahuan. Untungnya warna lemari aku putih mah, ya iyalah isinya cuma slime. Kalau mama juga warna putih kok. Ya elah, kenapa ragu-ragu kayak gitu mah? Tenang aja, aku nggak bakal gigit mama. Dan aku juga tahu kok kalau warna lemari mama pasti putih. Baguslah, tapi hari ini mama tuh nggak enak badan, jadi mama bakal mengurung diri di kamar. Maksudnya merawat diri. Ya udah sih ma, tapi kenapa hari ini tingkah laku mama agak aneh ya? Cuman udah, aku nggak mau seuzon. Kalau gitu aku pergi ke sekolah dulu. Kesha, ayo kita berangkat ke sekolah. Kenapa lo malah mundur-mundur? Mulai sekarang kita gak usah temenan lagi, Vel. Tunggu. Maksudnya lo mau mutusin tali silaturahmi kita atau mau putus pertemanan? Bisa dibilang. Kenapa tiba-tiba gue jadi curiga? Ya udah, gue jujur aja ya. Sebenarnya gue udah dengar desas-desus mengenai nyokap lo. Hah? Rumornya nyokap lo nyembunyi sesuatu di dalam lemari yang ada di rumah lo. Walah, lo mikirnya macam-macam. Lo takut lo udah berapa kali sih ke rumah gue? Masa percaya sama rumor kayak gitu? Katanya ada yang lihat penampakan juga, Vel. Makanya kita sekarang gak usah temenan lagi ya. Pantas saja tadi lo gak jemput di depan rumah gue. Feli, mulai hari ini tuh kamu harus tinggal di sekolah. Loh, kenapa Bu? Saya kan punya rumah. Ibu cuma mencoba untuk melindungimu. Walah, pasti ibu termakan rumor kayak yang dimakan sama Kesha itu kan. Rupanya kamu udah tahu ya sebenarnya apa sih isi dari lemari mamamu itu? Saya juga nggak tahu, Bu. Aneh, padahal harusnya kamu punya clue. Kamu bisa lihat kan warna lemarinya mamamu? Aduh, tadi saya nggak merhatiin, Bu. Kalau warna lemari ibu putih harusnya aman kan? Feli, kamu dengerin ibu ya. Pokoknya kalau kamu sampai nemuin orang yang punya warna lemari merah, itu harus dibawa ke polisi atau bawa ke ibu aja.
Kenapa? Mereka tuh nyembunyikan sesuatu yang terlarang di dalam lemari itu. Saya baru sadar kalau lemari di rumah saya banyak banget, Bu. Dan saya nggak tahu lemari yang dimaksud sama ibu yang mana. Mustahil, suatu saat kamu pasti tahu lah. Feli, mulai sekarang kita temenan ya. Kenapa tiba-tiba bukannya lo jijik sama gue? Jangan ngebantah apa yang dimau sama Tiara ya, Feli. Udah deh lah, jangan marah-marah. Tunggu, Ti. Jangan bilang ke siapa-siapa, Vel. Seriusan warna lemari lo merah? Kalau gitu cepat keluarin isi dari lemari lo. Kali udah muncul nggak bisa kubah lagi. Udah nggak apa-apa, Tiara itu cuman hilaf. Emang lo nyembunyiin apa, Ti? Gue nyembunyiin... Aduh, susah banget sih ngomongnya. Tiara itu nyembunyiin uang yang dia curi dari bank. Apa? Aduh, Dela. Langsung metong. Astaga, maaf gue keceplosan. Ini semua gara-gara lo, Ves. Kalau mama juga dapat warna merah, bakal bernasib sama kayak Tiara dong. Well, kalau lo nggak pulang sekarang juga, nyokap lo tuh bakal diculik sama orang-orang. Hah? Tapi kita semua kan lagi nginep di sekolah. Justru itu triknya Bu Guru. Astaga, lo tau dari mana? Bukannya lo udah ngomong gak mau temenan lagi sama gue? Gue gak bisa biarin temen gue sengsara kayak gini. Lo kenal sama gue, jadi harusnya lo percaya sama gue. Kalau keluar dari sekolah ini, terus gue harus ngapain? Pertama-tama kita harus selidiki warna lemari dan isi lemari punya nyokap lo. Oh iya, gue inget tadi sih warna lemari emak gue belum muncul. Biasanya orang yang punya warna merah itu memang telat munculnya. Wah, udah pasti sih. Gue heran sebenarnya nyokap gue ada nyembunyiin apa sih. Selama ini dia gak pernah sembunyi-sembunyi. Kata orang yang nyokap lo sembunyiin adalah yang paling bahaya di kota ini. Apa? Ya udah kalau gitu cepet kabur. Aduh Keisha, gue udah cari di mana-mana tapi nyokap gue nggak ada. Jangan-jangan udah diculik lagi. Nggak mungkin. Mereka tuh belum bergerak, Vel. Bener-bener. Aduh, warga-warga udah pada datang, Kay. Ini lemari yang dimaksud sama para warga itu, Vel, dan cuma lo yang bisa buka. Cepetan. Ya udah, gue buka ya. 3, 2, 1. Wah, mulai sekarang aku bisa lihat warna rahasia. Kalau gitu warna rahasia Mama adalah... Udah liatnya? Udah puas? Putih. Itu artinya apa, Mah? Putih artinya Mama nggak ada ngerahasiain apapun dari kamu. Semuanya kamu udah tahu. Kecuali warna merah. Merah itu artinya rahasianya bahaya dan penting. Oh, jadi kalau warnanya merah aku wajib tahu rahasia itu ya, Mah? Belum tentu juga. Kan tadi Mama bilang itu bisa membahayakan tapi juga penting buat kamu. Ngerti kan? Ya udah kalau gitu aku bakal pergi ke sekolah dan bakal menelusuri orang yang punya warna rahasia merah, Mah. Jangan, setahu Mama warna merah itu bahaya. Walaupun penting, tapi nggak usah lah kamu tahu. Semakin dilarang, aku tuh semakin penasaran, Mah. Uma, babalnya kan nih. Cie-cie bisa lihat warna rahasia seseorang nih. Loh, lo tau dari mana, Ti? Ya jelas tau lah, nyokap lo kan buat status tuh di FB. Ih, kenapa sih Mama jadi ibu-ibu FB? Feli, gue kasih tau lo ya, orang kayak lo tuh nggak pantas punya kekuatan kayak gitu. Yang pantas tuh gue, soalnya gue orang paling kaya di kota ini. Apaan sih, Ti? Gue kan yang dipilih sistem, jadi gue yang berhak dong. Aduh, malah ngeremehin gue. Kalau gitu gue bakal kasih pelajaran sedikit deh. Sistem, aku mau kekuatan Feli. Waduh, sekarang gue beneran gak bisa lihat, Tiara. Siapa suruh cari masalah sama gue? Kalau warna rahasia lo putih, ya jelas lah gak ada yang perlu dirahasiain. Banyak kok rahasia gue, Feli. Lo kan tahu sendiri kalau sistem gak pernah ngarang sama kekuatannya, jadi udah pasti bener. Kalau tadi gue lihat kejadiannya, kekuatan lo diambil ya sama Tiara. Iya, kesel banget. Gimana ya cara dapetinnya lagi? Mau gak mau lo harus ungkap rahasianya Tiara. Loh, emangnya warna rahasianya merah ke gue? Feli lo gimana sih? Semua orang juga tahu kali kalau Tiara itu nyembunyiin sesuatu. Iya sih, tapi gak ada yang berani. Jadi lo mau ngorbanin gue? Ya elah, niat gue tuh mau ngebantuin lo, bukan ngorbanin lo. Gimana sih overthinkingan mulu? Ya udah, sekarang gue bakal cari tahu rahasia Tiara kira-kira apa ya. Gue bakal cari ke seluk-beluk negara. Gue udah cari di dalam tanah, di dalam rumah juga nggak ada. Kira-kira apa ya rahasianya? Apa kamu perlu bantuan nenek, Cuk? Aduh, nenek tuh bisa apa? Seandainya aja nenek bisa kasih balik kekuatan saya. Iya, Cuk, beneran bisa. Hah? Feli, ngapain sih lo dari tadi ngomong sendirian mulu? Nggak jelas banget kayak orgil. Hah? Kenapa warna rahasia nggak bisa lagi? Udah gue ambil. Tetep aja lo tuh nggak akan bisa melihat warna rahasia gue. Astaga, warnanya merah. Lo nyembunyiin apa, Tiara? Jangan-jangan. Jangan pikirin macem-macem. Bukan kejahatan kok. Oh iya, Dela mana? Udah beberapa hari ini dia nggak kelihatan. Jangan-jangan. Ih, udah deh, lo nggak usah seuzon mulu sama gue. Paling Dela ada di rumahnya lagi sakit kali. Ih. Tiara, lo bersikap kayak gitu, gue makin curiga. Kira-kira apa yang disembunyiin sama dia ya? Aku pulang. Loh, Mama? Kenapa Mama keringatan kayak gitu? Hah, warna rahasia Mama merah. Sebenarnya Mama udah tahu rahasia gelap orang-orang di kota kita ini, Nak. Aduh, Ma, aku nggak ngurusin itu ya. Aku cuma ngurusin teman-teman aku. Dan tadi warna rahasia Tiara merah. Iya, Nak. Ternyata kalau kamu nggak ungkap rahasia warna merah itu, kamu yang bakal metong. Hah? Dan orang-orang yang Mama maksud tadi adalah keluarganya Tiara. Astagfirullah. Jadi rahasia mereka adalah rahasia gelap dan bersangkutan sama aku, Ma. Aduh, serem. Kamu tenang aja, Mama udah tulis semua rahasia mereka di dalam buku ini. Jadi kamu tinggal baca ke hadapan umum. Oke, Ma, cuman aku kan yang bisa ungkap. Aku bakal banggain Mama. Tunggu aku ya.
Semuanya harap kumpul di sini ya, soalnya gue punya pengumuman penting. Vel, kok lo berani banget sih? Feli, kali ini apa lagi tingkah laku lo? Tiara, gue udah tahu warna rahasia lo. Kalau gitu, gue bacain aja kali ya di hadapan umum. Hah? Yang bener? Nggak mungkin. Gue nggak punya rahasia. Gue kan udah bilang berapa kali kalau warna rahasia lo adalah merah. Lo nggak akan bisa ngelak. Kalau gitu gue bakal bacain ya. Kira-kira apa sih rahasia terbesar lo?